Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rivaleni dari kelas PM 2025G dengan NIM 25030174150. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari definisi 5.2 dan teorema 5.2. Untuk yang pertama yaitu definisi 5.2 yang berbunyi dua titik berjarak sama dengan titik ketiga jika kedua titik itu sama jauhnya dari titik ketiga tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari definisi 5.2 yaitu dua titik berjarak sama dengan titik ketiga jika kedua titik itu sama jauhnya dari titik ketiga. Nah, pertama-tama di sini untuk pembuktiannya yaitu kita harus menentukan titik ketiganya terlebih dahulu. Misalkan di sini terdapat ruas garis G. Ini kita namakan ruas garis G. Kemudian di ruas garis G ini kita misalkan untuk titik ketiga yaitu titik C. Kita ambil sembarang di sini. Nah, kemudian dua titik berjarak sama dengan titik ketiga jika kedua titik itu sama jauhnya dari titik ketiga. Nah, jadi untuk kedua titiknya yaitu kita ambil AB, masing-masing kita berikan jarak 3 cm. Di sini. Nah, di sini titik A, di sini titik B. Nah, sehingga dari definisi itu kita dapat mengetahui bahwa dua titik itu berjarak sama, yaitu titik A dan juga titik B dengan titik ketiga. Jadi kedua titik ini berjarak sama dengan titik C jika kedua titik itu sama jauhnya dari titik ketiga. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa titik AC, kita dapat mengetahui bahwa titik AC itu jauhnya yaitu sejauh 3 cm, dan untuk titik C sampai dengan B itu juga 3 cm. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa definisi tersebut terbukti benar. Selanjutnya yaitu teorema 5.2 yang berbunyi garis sumbu sebuah ruas garis dalam bidang adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Nah, di sini untuk pembuktiannya yaitu diketahui garis L adalah garis sumbu dari ruas garis AB dengan titik C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Nah, di sini kita akan membuktikan dua pernyataan, yaitu yang pertama, buktikan jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Yang kedua yaitu jika Hi A sama dengan Hi B, maka Hi titik pada L. Untuk pembuktian yang pertama, kita dapat membagi menjadi dua, yaitu yang A jika P dan C titik yang sama, dan yang B itu jika P dan C bukan titik yang sama. Nah, jika P dan C merupakan titik yang sama, tadi kan telah kita ketahui bahwa garis L itu merupakan garis sumbu dari ruas garis AB. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa titik C juga merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa C itu merupakan titik yang berada di garis L menurut definisi garis sumbu tadi. Dari situ pula kita dapat mengetahui bahwa P itu merupakan titik di L. Kemudian untuk pernyataan yang kelima yaitu jika P dan C merupakan titik yang sama, maka P sama dengan C menurut kekongruenan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa jarak PA sama dengan jarak PC yang merupakan definisi titik tengah. Kemudian untuk yang B yaitu jika P dan C bukan titik yang sama. Nah, tadi kan kita telah mengetahui bahwa garis L itu merupakan garis sumbu ruas garis AB. Kemudian kita juga mengetahui bahwa titik C itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Nah, selanjutnya kita
Dari yang telah diketahui tadi, kita telah mengetahui bahwa ruas garis AC itu kongruen dengan ruas garis CB yang merupakan definisi titik tengah. Selanjutnya, jika titik P itu bukan titik C, maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa ruas garis PC itu kongruen dengan ruas garis CP yang merupakan sifat refleksif. Nah, dari situ kita telah mengetahui dari gambar bahwa sudut PCA dan juga sudut PCB merupakan sudut siku-siku dari garis L yang merupakan definisi garis sumbu. Nah, dari situ kita juga mengetahui pada gambar bahwa segitiga PCA itu kongruen dengan segitiga PCB yang merupakan postulat dari sisi sudut sisi. Dari semua pernyataan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak PA sama dengan jarak PB yang merupakan definisi berjarak sama. Nah, dari kedua pembuktian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk pernyataan yang pertama, yaitu jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB merupakan pernyataan yang terbukti benar. Demikian pula untuk pembuktian yang kedua, kita dapat membagi menjadi dua. Untuk yang A itu jika H titik pada ruas garis AB, dan yang B itu jika H bukan titik pada ruas garis AB. Untuk yang A terlebih dahulu, jika H titik pada ruas garis AB. Nah, untuk yang pertama tadi kita telah mengetahui bahwa garis L itu merupakan garis sumbu dari ruas garis AB. Kemudian titik C itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB, juga kita telah mengetahui tadi. Selanjutnya dari situ kita dapat mengetahui bahwa titik H itu titik pada ruas garis AB, sehingga jarak H sampai A itu sama dengan jarak H sampai B. Maka H sama dengan C yang merupakan definisi titik tengah. Kemudian yang untuk pernyataan yang keempat, dari ketiga pernyataan tadi kita telah mengetahui karena C itu merupakan titik yang terdapat pada garis L, maka H juga merupakan titik yang terdapat pada garis L yang merupakan sifat kekongruenan. Selanjutnya untuk yang B, jika H bukan titik pada ruas garis AB. Tadi kan kita telah mengetahui bahwa garis L itu merupakan garis sumbu dari ruas garis AB, dan juga kita telah mengetahui bahwa titik C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Kemudian kita permisalkan, kita ambil sembarang titik H sedemikian sehingga untuk ruas garis HC itu kongruen dengan ruas garis CH. Nah, selanjutnya dari pernyataan itu tadi kita dapat mengetahui bahwa ruas garis AC itu kongruen dengan ruas garis CB, sehingga ruas garis HA itu kongruen dengan ruas garis HB. Itu merupakan kekongruenan ruas garis. Kemudian dari situ kita telah mengetahui pada gambar bahwa segitiga HCA itu kongruen dengan ruas garis HCB, merupakan teorema sisi-sisi-sisi. Dari gambar juga kita dapat mengetahui bahwa sudut HCA dan juga sudut HCB itu merupakan sudut siku-siku. Nah, maka dari situ kita mengetahui bahwa ruas garis HC itu merupakan garis sumbu dari ruas garis AB menurut definisi garis sumbu tadi. Untuk selanjutnya, dari keenam pernyataan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ruas garis HC itu sama dengan garis L. Maka titik H itu merupakan titik yang terdapat pada garis L menurut teorema 5.1. Nah, untuk pembuktian yang kedua, dengan dua pembuktian tadi kita juga telah mengetahui bahwa pernyataan yang kedua, yaitu jika HA sama dengan HB, maka H titik pada L terbukti benar. Demikian pembuktian yang dapat saya sampaikan. Apabila
terdapat banyak sekali kesalahan dalam pembuktian maupun dalam penulisan ataupun pengucapan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.